Assalamualaikum teman otosekan. Ngomongin Kijang kapsul, ini nggak ada matinya. Walaupun sudah puluhan tahun, daya tariknya masih tinggi. Nggak heran, harganya juga ikut tinggi. Seperti yang saya temuin di Lot 32 di Jatiwarna, Bekasi. Di sini ada beberapa Kijang Krista yang harganya tuh tinggi banget menurut saya, di atas 100 juta. Jadi menurut saya kira-kira ini apa sih value-nya sampai mobil-mobil ini dijual dengan harga yang begitu tinggi. Dan kita akan bahas beberapa Kijang Krista ini, tapi saya nggak sendiri. Saya akan ditemani sama Mas Ban. Teman-teman, Mas Ban. Halo Om Idai. Mas Ban Channel. Dari Mas Ban Channel. Iya. Kita baru kali ini collab juga ya. Iya. Jadi memang ada sedikit apa nih, kontroversi kali ya. Gak apa-apa dong ngomong kontroversi. Jadi kita ada sedikit perbedaan pendapat Oh gitu. antara Om Idai sama saya. Udah ngasih bocoran ya? Udah ngasih bocoran. Jadi ketika kita sama-sama ngelihat Kijang Krista di Lot 32 Lot ini, 32. pandangan kita terhadap mobil ini kok berbeda gitu. Beda. Gitu, obrol-obrol, menurut saya ini harganya tinggi sekali ya. Karena kalau kita nih bahasanya orang lama, ini kok harganya overpriced gitu. Untuk mobil yang sudah puluhan tahun, menurut saya sih. Oke, ini ada pengaruh dari beberapa faktor, sosmed dan gorengan dan lain sebagainya. Betul. Tapi menurut saya nih, sebagai orang lama nih, semestinya ya nggak segitu tingginya sih. Gitu. Walaupun kita sama-sama sepakat ini mobil yang luar biasa ya. Luar biasa. Mobilnya memang masih bisa dibilang legend ya Om ya. Legend. Nah ini kayak Mas Ban nih. Ternyata Mas Ban ini bukan orang sembarangan. Ini pernah menjadi kepala cabang. Coba sebutin di mana aja, Mas? Kita beberapa, kalau di otomotif ya, Ya. sebenarnya kalau di otomotif itu saya dari tahun 2000-an. Pernah di Astra Daihatsu Motor, Wah. pernah di Toyota Auto 2000, Wah. pernah jadi kepala cabang di Mazda. Ya, kalau teman-teman saya yang di Mazda yang nonton. Terus kita juga pernah di Indomobil dan terakhir saya kepala cabang di Wuling Om. Wuling. Sebelum pindah ke startup company dan jadi YouTuber akhirnya. Tapi Bentley juga kan? Bentley juga, sempat juga di Jaguar, Land Rover, Bentley. Sebelum dipegang sama Indomobil ya, yang lama. Yang lama. Luar biasa. Jadi ini YouTuber bukan kaleng-kaleng. Karena kalau orang biasanya YouTuber itu basicnya jurnalis. Kalau kita basicnya memang dari otomotifnya beneran. Jadi kalau teman-teman saya yang dari otomotif pengen jadi YouTuber, jangan takut. Karena biasanya orang permasalahan ya demam kamera. Oke. Gitu. Iya. Nah, kayak sekarang nih, makanya sudut pandang kita agak sedikit berbeda. Kalau Mas Ban ini ketika ada new product, pelajarin spek, bisa speak untuk meyakinkan customer. Nah kalau saya dari sisi jurnalis, udah pasti kita pahamin juga, tapi ada unsur kritisnya. Kayak yang sekarang ini nih, Kijang kapsul. Oke, ini Krista, dan pasarannya itu udah tinggi banget. Gitu. Nah, kalau saya agak kurang serti gini Mas, ini harganya udah tinggi banget. Ini contoh tadi ya di informasi, Betul. Krista tahun 2004. 2004. Matic. Otomatis 190.000 km. 115 juta. Kijang Krista tahun 2002. 2002. Yang ini oke, 51.000 km. Ini low KM nih, low KM. 130 juta. 130 juta. Manual. Sementara kalau saya masih berpikirnya tuh seperti ya orang pasar lah. Yes. Ya Krista itu ya kapsul atau LGX paling mentok ya di 85, 90 gitu. Itu udah kondisi yang oke. Udah kondisi yang oke gitu. Tapi kalau nggak oke-nya lebih di bawah lagi dong. Lebih di bawah lagi gitu kan. Tapi memang kalau di tahun ini ya, tahun 2002 ini harga semua pada naik, saya memaklumi itu. Tapi begitu ngelihat mobil ini harganya sampai segitu, masa sih gitu? Iya. Gitu. Nah, ada beberapa hal nih yang saya mau kritisi. Pertama nih teknologi nih, Mas. Teknologi Nih Mas Ban pasti mobil atau mesinnya nih? Nah, kita buka dari mesinnya dulu ya. Saya buka aja kap mesinnya kalau gitu. Ketika saya ngomong teknologi, Mas Ban langsung nangkep. Karena menurut saya mobil ini masih underpriced, tapi nanti akan tayang di channel Mas Ban. Nah, disitulah saya mungkin terdiam ya Mas. Tapi kalau di sini saya mau nyorot dulu. Ini teknologinya kan masih oke lah, udah injeksi dan matic, tapi masih konvensional. Gitu. Kalau kita lihat ini contoh lah ya, transmisi.
Ya. Matic ya. Bentik ya, tapi Matic jadul. Jadul. Ketahui jadulnya dari mana Mas? Coba jelasin. Karena dia belum apa ya, kalau di Toyota itu kan ada yang namanya ECT, Electronic ECT. Control Transmission Super ECT ya. atau Super ECT. Nah, kalau ini masih menggunakan kontrol kabel yang nyatu sama throttle. Nah, jadi sensornya dari situ. Jadi bukan sensor ya. Bukan sensor. Dia cuma baca posisi throttle aja buat nempatin posisi gigi kayaknya. Posisi gigi ya. Jadi no sensor-sensor, Om. No sensor. Jadi ada kemungkinan itu pemilihan giginya agak kurang pas. Agak kurang pas. Dengan timing yang kita hadapi Ya. di jalan. Sentakannya biasanya lebih terasa juga kalau transmisi kayak gini. Iya. Tapi itu seninya. Nah, ditanjakan. Biasanya kita butuh gigi yang lebih rendah. Lebih rendah. Dibacanya dari RPM yang tinggi. Ada satu saat di RPM-nya rendah, dia masih nahan. Di turunan harusnya turun, kadang masih nahan di tinggi. Nah, itu dia. Jadi deselerasinya kurang dapet. Gitu. Iya. Terus sama ya kalau kayak gini ya, Bro. Betul. Di level ini kan mobil yang ya paling tingginya. Termewah ini. Mewah ya. Iya. Peredam, terus teknologinya juga oke, ini injection tapi belum ada VVTi ya. Iya. Jadi masih EV biasa. Belum ada ya pinter-pinterannya buat ngatur supaya Untuk suplainya. bahan bakar di bawah bakarnya. sama di RPM atas. Bahkan dia masih satu kuil untuk 4 silinder. Kalau mobil sekarang kan satu busi satu kuil. Iya. Ini masih Salome, satu kuil rame-rame. Aduh, kejedot. Iya. Terus saya masih ngeliat lagi suspensi. Ya mobil ini mewah, tapi kita masih dikasih suspensi mobil bak. Suspensi mobil bak. Paham lah ya? Paham. Karena mobil ini untuk depannya itu dia menggunakan pegas batang torsi. Untuk suspensi belakangnya dia masih menggunakan pegas daun. Oke. Jadi walaupun kita kelihatannya wah gitu, tapi rasanya masih naik mobil komersial. Kalau saya nyebutnya mobil niaga lah zaman dulu. Mobil niaga, gitu. Memang tampangnya mobil keluarga yang wah ya. Iya. Gitu. Tapi feelingnya masih mobil niaga sebenarnya. Nah, ada satu lagi yang saya sorot. Mobil segini gede, oke teknologi sudah disebut canggih, EV. Oke. Tapi tenaganya masih kecil. Berapa tuh? 85 deh kan. PS ya. Ya, jadi itu untuk kompensasi sebenarnya EV ini untuk kompensasi dari karburator ke injection karena isu lingkungan. Jadi bukan masalah tenaganya gitu. Nah, ini dipakai ngangkut mobil segini gede plus penumpang yang banyak. Kalau buat sekarang saya sudut pandangnya mungkin ini kecil banget gitu ya. Tapi pada saat itu konsumen sudah terpuaskan. Betul. Ya. Sama fitur juga nih. Kalau saya masih ngeliat begitu, Mas Ban. Coba bisa disebutin nggak? Belum ada airbag. Ya kan salah satunya tuh. Untuk pengereman dia juga belum ABS, EBD, brake assist. Ya. Seatbelt belum ada. Seatbelt ada cuma 2 baris. Jadi baris ketiga pegangan yang kuat. Karena nggak ada safety belt. Ya itu beberapa poin yang kalau secara teknis buat saya ini value-nya sebenarnya nggak segitu mahalnya gitu. Cuman mungkin memang pasar itu ya udah sekarang ada faktornya sosmed. Terus juga goreng-gorengan, komunitas. Jadi market itu merespon dengan, wah oke nih gitu. Beli nih. Nanti begitu trennya turun, ya udah kembali lagi ke harga pasaran. Itu faktor yang pertama, Mas Ban. Oke. Terus kedua harga. Tadi kan udah disebutin ya harga 115, ada 130. Ini kan kita bisa dapat, Mas Ban pasti paham, ini dapat unit yang lebih nyaman. Lebih nyaman. Coba. Kayak ini kan kalau dengan kondisi yang biasa ya, bahkan ada yang jual di bawah 100. Di kepala 80-an atau 90-an. Kalau kondisi bagus memang rata-rata mendekati 100 atau di atas 100. Di harga segitu itu bisa dapat C24, Serena, bahkan HWS itu Om. HWS ya? Bukan yang CT itu, yang HWS. Terus bisa juga dapat Odyssey, RA6 di bawah itu kayaknya. Di bawahnya. Kalau RB1 mendekati tuh. Tambah dikit. Dapat mobil yang ya dari secara handling, model itu teknologi jauh. Gitu. Ya ini pilihan sih. Tapi kalau menurut saya tuh harga ini masih terlalu tinggi, Mas Ban. Betul. Gitu.
Saya pikir ini kalau bahasa kita nih harga pedagang sih. Tapi mungkin Mas Ban punya pandangan berbeda ya. Kita punya pandangan berbeda. Gitu. Yang dimana ini buat saya terlalu murah. Terlalu murah. Oke, oke. Nah, ada satu lagi nih faktor yang bikin saya masih kayaknya ngeterima nih harganya gimana. Jadi kalau kita beli mobil ini kan nggak melulu orang itu dibuat disimpan, dipajang, tapi ada juga yang dipakai. Nah, begitu dipakai, ini saya pikir masih menyisakan PR nih, Mas. Karena Gitu. umur ya? Karena umur. Bagaimanapun juga, semulus-mulusnya mobil, kita nggak tutup mata deh. Begitu dipakai jalan, pasti ada aja yang kita rasain, oh ini ada PR-nya nih. Gitu kan. Di Kijang sih, kalau ini 7KE ya, injection, ini nggak ada isu. Sama ring piston kayak di mobil yang 1.8. 1800. Tapi yang 2000 ini lebih ke unsur borosnya seperti itu. Tapi bukan berarti dia nggak ini juga, karena ada masalah. Ya tahu sendiri kalau mobil tua tuh apa sih masalahnya? AC. Kalau misalnya Matic, AC dulu boleh. AC biasanya kompresor kadang-kadang udah mulai ngorok tuh. Ngorok. Karena umur. Iya. Terus dryernya udah Kita ganti. Udah minta ganti gitu. Terus transmisi kalau manual, kampas kopling ya. Kampas kopling, mataharinya. Iya. Kalau Matic biasanya paling kampas Maticnya kali ya. Kampas mating ya. Sama seal-sealnya ya. Sama seal-seal di dalam transmisi otomatiknya. Itu jajan tuh. Tapi kalau nggak salah itu emang kalau udah tua juga kayaknya nggak bisa di flash ya. Nah, biasanya sih kalau mobil udah berumur, karena dia punya seal-seal udah elastisnya kurang, kalau di flash itu kan dikasih tekanan pakai mesin tuh. Nah, takutnya itu seal-nya pada jebol. Jadi lebih baik kalau mau ganti manual aja. Nggak perlu pakai flash. Gitu ya. Ya, nah itu Mas, jadi beberapa faktor yang apa namanya, saya pikir ini belum kayak shock breaker gitu kan, terus kayak di pengapian, kaki-kaki. Iya, kaki-kaki, ya gitu, itu pasti ada unsurnya minta jajan aja. Itu saya pikir harga itu harus dipertimbangkan dengan jajannya nih, kira-kira habisnya berapa, gitu. Ya nggak salah juga sih kalau teman-teman bawa tim inspeksi ya, untuk kira-kira estimasi dia nggak cuma ngecek, oh ini bekas tabrakan sama banjir begitu, tapi bisa estimasi kira-kira jajannya apa aja nih, berapa rupiah yang harus keluar setelah mobil ini dibayar lunas. Gitu. Nah ini Mas, kira-kira beberapa faktor yang bikin kayaknya nggak segitunya juga sih. Mobil ini buat Om Idai overpriced. Overpriced, rasanya sih begitu ya. Betul. Karena kita ngikutin perkembangan dari awal mobil ini ya sebagai mobil baru, terus sebagai mobil bekas, tiba-tiba harganya apalagi di tahun 2022 ini udah luar biasa. Udah luar biasa. Dan ketemulah pemain-pemain yang khusus ngambil mobil unit-unit yang ya masih mulus kayak gini lah. Good condition lah ya. Kalau dulu kan ya masuk pasar umum aja kan. Iya. Mau bagus mau jelek, pokoknya masuk segitu. Sekarang udah disortir, ada pemain-pemain khusus kayak Om Pram ini. Iya. Disortir mobil-mobil yang memang kondisinya good. Karena di sini juga ada beberapa Krista, sampai di sana juga ada Krista itu yang masih kece. Tapi harganya udah 1/5 Innova Zenith ini buat saya tuh, waduh. Enggak nih Mas. Tapi ini lagi balik-balik ke pertimbangan teman-teman ya. Betul. Kira-kira layak gak mobil ini dihargai di atas 100 juta gitu ya. Kalau bahasa itu isunya ya Innova Zenith sampai 500 jutaan, setengah miliar, ini 1/5-nya tuh buat saya tuh ini luar biasa. Luar biasa. Masih dengan umur udah 20 tahun gitu maksudnya Om Idai. Gitu. Tapi nanti mungkin Mas Ban punya pendapat sendiri nih yang berbeda. Malah buat saya mobil ini underpriced, terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu murah. Tapi di channel Mas. Di channel saya. Oke. Jadi saat ini akan di channel saya, pendapat saya bahwa mobil ini sebenarnya dijual harganya itu terlalu murah. Terlalu murah. Dengan apa yang teman-teman bisa dapatkan. Gitu. Oke. Nanti kita lanjut di channel Mas Ban ya. Oke, siap. Dan teman-teman, demikian tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.